Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya, dimanapun sobatku semuanya berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Berjumpa lagi kita di kanal Didi Abdullah. Kali ini kita berada di ruas jalan antara Kecamatan Bungkal menuju ke Kecamatan Rayun di Kabupaten Ponorogo ya sob. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, masih dalam suasana tahun baru, maka dari itu izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada semua sobat-sobatku dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang selama ini masih tertunda di tahun 2024 akan menjadi kenyataan dan bisa segera terrealisasi di tahun 2025 ini ya sob. Amin. Baik, kita kembali ke jalanan. For your info sobat, bahwa ruas jalan antara Bungkal menuju Rayun berada di wilayah Ponorogo bagian selatan nggih. Tepatnya 20 km dari alun-alun kota Ponorogo. Dan perjalanan kita kali ini akan kita mulai dari Pasar Bungkal nggih. Dari Pasar Bungkal kita akan menelusuri jalanan menuju ke Kecamatan Rayun. Namun saya tadi sempat mengisi BBM dulu nggih. Berhubung di antara ruas jalan Bungkal menuju Rayun itu tidak dijumpai SPBU bersubsidi. Jadi satu-satunya SPBU yang paling dekat adalah SPBU di Bungkal ini nggih guys. Baik, kita sekarang berada di Desa Kalisat. Halo Bapak warga Kalisat, apa kabar? Assalamualaikum Pak, permisi numpang lewat. Hahaha. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa menambah wawasan bagi Bapak warga Kalisat dan sekitarnya. Amin. Oke, untuk kondisi arus lalu lintas di pagi ini lumayan sepi guys. Hanya terlintas 1-2 kendaraan yang berpapasan di jalan. Kondisi jalan aspal sangat bagus, mulus, tidak ada lubang dan gelombang. Sementara kondisi cuaca saat ini mendung dan tampak menghitam di sebelah selatan, yaitu arah yang akan kita tuju. Ya mudah-mudahan hari ini kita beruntung tidak kehujanan di jalan. Oke, kita sudah sampai di Pasar Tiron, sebuah pasar krempeng di wilayah Desa Koripan. Di sini ada persimpangan kalau kita ke kiri menuju Desa Munggu, dan di depan juga ada persimpangan 3. Itu kalau ke kanan kita akan masuk ke perkampungan wilayah Desa Koripan dan juga Bekare di Kecamatan Bungkal. Sementara di jalur ini kondisi jalannya agak gerunjal-gerunjal ya guys, karena ya mungkin sudah termakan usia. Ditambah lagi kondisi hujan yang sering terjadi dan curah hujannya cukup tinggi di wilayah sekitar sini, mungkin itu bisa merusak teksturnya aspal, jadi cepat rusak. Oke,
Perjalanan dari Bungkal menuju ke Ngerayun ini kurang lebihnya berjarak sekitar 8 km nggih. Sementara kurang lebih 4 km yang di bawah antara Desa Bungkal menuju Desa Koripan ini lumayan datar dan rata-rata air kondisi jalannya. Namun separuh bagian yang di atas ini nanti yang akan membutuhkan skill khusus dan juga keberanian yang akan menguras adrenalin kita. Ayo terus kita lanjutkan. Oke, di depan ini kita akan melewati sebuah tanjakan kecil dan tikungan pertama ya, untuk memulai jalan-jalan yang lebih berliku-liku lagi di depan. Ya, kita masuk ke Desa Pelem. Halo, assalamualaikum Bapak Desa Pelem, permisi numpang lewat. Hahaha, kami ingin berbagi pengalaman Pak melewati jalan-jalan yang berliku di kawasan Desa Pelem yang indah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan pemirsa di seluruh tanah air, Pak. Masih di Desa Pelem, dan Desa Pelem ini merupakan desa terakhir yang berada di wilayah Kecamatan Bungkal. Sehabis Desa Pelem ini nanti kita akan langsung memasuki wilayah Kecamatan Ngerayun. Di wilayah Desa Pelem ini kebanyakan kendaraan-kendaraan berat yang memuat pasir atau batu mengurangi muatannya di sini ya guys. Ya, yaitu tadi ada tumpukan pasir di kiri jalan, itu tadi adalah istilahnya dikurangi. Jadi saya kurang paham apa istilahnya yang biasa digunakan para driver di tempat ini ya. Tapi gambarannya misalnya dari bawah itu truk bermuatan pasir 6 kubik, maka yang 2 kubik itu diturunkan di daerah Pelem sini guys. Nah, nanti yang dibawa naik ke atas itu cuma 4 kubik, karena kalau truk muat 6 kubik melewati jalan-jalan yang menanjak ini, maka nanti akan terjadi kendala, yaitu kendaraan gagal nanjak, mengingat kondisi tanjakan ya seperti ini guys. Ini kita lihat, kita sudah mulai nanjak di tanjakan pertama. Ini kita kenal biasanya masyarakat di sini menyebutnya dengan daerah Maduh. Maduh ini masih masuk di kawasan Desa Pelem nggih. Di sini jalanan cukup menanjak. Seperti ini kita lihat. Tapi kalau di video kok kelihatannya nggak begitu menanjak ya guys. Padahal ini kalau di aslinya
Ini pakai gigi 2 aja ngoyo guys. Ya, di depan nanti akan ada Maduh 2. Di sini ada spionnya juga untuk memantau kendaraan dari arah berlawanan. Tikungannya cukup ekstrim guys. Ya, di sini di depan ini tikungannya benar-benar menekuk maksimal. Sudah menekuk, menikung, ditambah lagi masih menanjak. Jadi kalian bisa bayangkan, nah ini nanjak banget guys. Kalau di aslinya itu, cuman di sini kok nggak kelihatan begitu menanjak ya. Nah, ini kalau kendaraan bebannya itu tidak dikurangi, muatannya nggak diturunkan di pelem tadi, maka di sini akan terjadi gagal nanjak kendaraan yang bermuatan berat itu. Ya, di ruas jalan ini kondisi jalan masih terpantau cukup halus dan mulus, dan tanjakan masih tetap ngoyo di sini. Belum ada istilahnya ambekan. Kita belum sampai separuh perjalanan guys. Untuk tanjakannya ini masih permulaan. Ini ada sedikit jalanan agak rata di sini. Ini cuman bonus saja untuk ambil ancang-ancang. Di depan ada tanjakan sikut. Iya, kita sampai di tanjakan sikut, namanya tanjakan celontang. Iya, tekuk ke kiri pol Pak supir. Oke, dari sini kita siap-siap untuk naik di tanjakan yang paling ekstrim guys. Mungkin ini tanjakan yang paling ekstrim di wilayah selatan ini, atau ya lebih khususnya lagi di sepanjang jalur ini. Ini dikenal dengan nama tanjakan Telulikuran. Telulikuran sendiri dalam bahasa Indonesia artinya 23. Ini artinya tingkat kemiringan jalan di kawasan ini itu mencapai 23 derajat. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau tegak lurus itu 90, kalau separuh itu 45, berarti ini seperempat. Cukup berat dan sangat mengganggu bagi kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat tentunya. Nah, di sini nih guys yang dikenal dengan nama tanjakan Telulikuran. Di sini ini bukan sekali dua kali terjadi kendaraan gagal nanjak, sudah berkali-kali. Bukan hanya gagal nanjak, tetapi juga gagal turun. Kenapa kok turun aja gagal? Ya karena kebanyakan terjadi kegangguan di sistem pengeremannya guys. Berhubung ini jalannya itu turunnya itu juga curam, maka kendaraan besar kadang-kadang, ya bukan cuma besar, semua kendaraan kadang bisa terjadi gagal fungsi, ya, malfungsi sistem pengeremannya, sehingga ada yang masuk jurang di sebelah kanan, ada yang nabrak tebing di sebelah kiri, seperti itu, dan beberapa korban jiwa harus melayang di wilayah tanjakan ini. Serius guys, ini memang butuh skill yang benar-benar profesional untuk bisa melewati tanjakan ini. Ini saja saya demi keselamatan saya pakai gigi 1, karena kalau pakai gigi 2 itu takutnya kalau kecentok dengan kendaraan besar yang dari arah depan itu gimana ya, nggak enak itu rasanya pas waktu ditanjakan, terus kita harus mengurangi gigi, menurunkan gigi itu rasanya terlalu riskan. Oke, alhamdulillah tanjakan Telulikuran sudah kita lewati, tapi langitnya kok semakin hitam dan ada, saya merasakan tetesan gerimis. Wah, bisa gawat ini nanti kalau gerimis, karena di sini nih tampaknya nggak ada tempat untuk ngiyup. Soalnya di kiri kanan jalan hutan. Lah ini kameranya ketetesan. Kita ngiyup di sini guys. Coba kita parkir dulu sebentar. Kita cari tempat ngiyup. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan lagi. Tadi sempat terhenti sejenak
di depan warung karena cuaca yang kurang mendukung, ada gerimis, dan gerimisnya itu semakin lama kok semakin banyak kerep. Tapi alhamdulillah ini kita masih bisa melaju lagi meskipun ya jalanan agak basah dan masih sekali dua kali ada tetesan air hujan yang turun dari langit. Ya, kita mengurangi kecepatan dan lebih meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan ya guys. Mengingat jalanan setelah ini juga masih tetap berliku-liku ditambah sedikit tanjakan. Namun kalau menuju Ngerayun itu setelah kita melewati tanjakan Telulikuran itu ya walaupun ada nanjak-nanjak tapi nggak terlalu ekstrim se-ekstrim yang di Telulikuran tadi ya guys. Ya sedang-sedang sajalah, masih bisa kita lewati dengan menggunakan gigi 2 atau 3 gitu. Nah ini kok hujannya tambah parah ini guys. Ini takutnya kameranya kena air jadi ngeblur gini gambarnya guys. Coba kita pelan-pelan tetap jalan. Ya rupanya ketika kita berteduh tadi di atas itu hujannya lebih deras lagi guys. Jadi kita dari bawah itu masih gerimis terus kita ngiyup. Nah ternyata waktu kita lanjutkan itu bekas-bekas hujannya yang di atas, di bagian atas itu lebih deras. Tampaknya pokoknya aspalnya aja udah basah semua, ada genangan air. Nah ini bisa bahaya ini kalau kita terlalu ngempot-ngempot gitu jalannya. Oh iya guys, hampir saya lupa untuk memberitahu bahwa setelah kita jalan habis berteduh tadi itu ada warung. Nah warung itu warung batas guys, jadi warung Tugu Reog. Itu merupakan perbatasan antara Kecamatan Bungkal dengan Kecamatan Ngerayun ya guys. Jadi kita sekarang ini sudah berada di wilayah administrasi Kecamatan Ngerayun. Alhamdulillah kita sekarang sampai di Tumpak Lego guys. Nah ini Tumpak Lego, di sini ada percabangan di mana kita kalau belok kiri kita akan sampai ke Desa Cepoko. Ya, kita ulangi lagi ini namanya Tumpak Lego. Di sebelah kanan saya ada destinasi wisata namanya Tumpak Lego Hill atau ya Taman Tumpak Lego gitu mungkin ya. Dan di sini nih banyak terdapat warung-warung kopi ya. Jadi kalau kita itu sambil ngadem gitu di mencari udara yang sejuk, kita bisa minum kopi di sini yang harganya cukup bersahabat di kantong. Ditambah lagi dengan aneka macam cemilan dan gorengan khas Kecamatan Ngerayun, yang mungkin kita sebut saja namanya warung Tumpak Lego gitu ya guys, yang sudah terkenal tempenya di seantero wilayah Ponorogo. Kalian harus mencoba suatu saat nanti nggih. Dan setelah Tumpak Lego ini menuju ke Kecamatan Ngerayun, kondisi jalan masih tetap bagus dan menurun. Jadi mungkin yaitu kenapa dinamakan Tumpak Lego, karena ini perasaan sudah lega. Lego itu kan lega ya guys ya. Jadi kan sudah tinggal turunan ya, ini jalan itu menurun gitu sampai ke Kecamatan Ngerayun, praktis tidak ada tanjakan yang berarti. Hanya saja kita sebagai seorang driver jangan sampai lengah ya guys. Ketika jalanan menurun atau jalanan menanjak, kita itu tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada, karena bahaya selalu mengintai di sepanjang jalan. Kalau kita nanjak, ada kemungkinan gagal nanjak,
kalau kita turun ya kita harus menjaga kecepatan, jangan sampai terlalu cepat sehingga di luar kemampuan rem kita kalau tiba-tiba harus berhenti mendadak atau di tikungan seperti ini guys. Kita harus menjaga kecepatan, mengurangi kecepatan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kecamatan Ngerayun, tepatnya di Desa Ngerayun ya guys. Jadi ini Desa Ngerayun, Kecamatan Ngerayun. Di sebelah kiri ada Puskesmas Ngerayun, dan di depan nanti ada SMPN Negeri 1 Ngerayun. Ya, ini jalan menuju ke SMPN 1 Ngerayun. Ini belok ke kanan setelah jembatan. Kita sudah sampai di kota Kecamatan Ngerayun. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu warga Kecamatan Ngerayun. Salam kenal dari saya dari channel Didi Abdullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, berbagi pengalaman tentang jalanan dari Bungkal menuju Ngerayun. Dan ini adalah simpang 3 Kecamatan Ngerayun. Kalau ke kanan kita menuju Merayan, kalau lurus menuju ke Kecamatan Panggul dan Trenggalek. Di sebelah kiri adalah Pasar Ngerayun guys. Baik, pada akhirnya kita harus menyudahi kebersamaan kita di video kali ini. Terima kasih bagi sobat-sobatku dimanapun yang sudah menonton sampai akhir. Pesan kami, hati-hati selama berkendaraan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga diri. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocean waves crash to our right, grip the wheel under starlit night. Compass lost but we know the way, drive through night to the break of day. Empty highways tell no lies, horizons pull no compromise. Stories written on the open road, every turn another ode.